mendengar apa itu korosi? Apa sih korosi? Korosi atau kekaratan adalah peristiwa rusaknya logam karena reaksi dengan lingkungan berupa oksigen dan air yang dapat memperburuk tampilan dan kualitas. Berdasarkan kondisi lingkungan, korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu korosi basah dan korosi kering. Korosi basah terjadi jika terdapat cairan atau kelembapan dalam lingkungan. Sedangkan korosi kering terjadi dalam lingkungan yang tidak mengandung cairan atau kelembapan yang biasanya terjadi pada suhu lebih dari 200 Celcius. Kira-kira apa saja sih contoh korosi? Yang pertama, perkaratan besi. Perkaratan besi disebabkan oleh udara yang lembab. Yang kedua, udaranya warna mengkilap pada perak. Yang ketiga, munculnya warna kehijauan pada tembaga. Dan yang terakhir adalah korosi pada baja. Di sini saya akan menjelaskan proses perkaratan. Ketika ada logam besi dan tetesan air terjadi kontak, maka pada saat itu juga akan mempercepat proses perkaratan. Pada proses korosi, besi atau logam akan mengalami oksidasi dan oksigen akan mengalami reduksi. Pada proses korosi ini juga termasuk reaksi redoks, artinya berarti ada anoda dan juga ada katoda. Pada anoda, besi akan teroksidasi oleh air dan oksigen sehingga menghasilkan Fe2+ ditambah 2 elektron. Ketika besi melepaskan elektron, pada saat itu juga mulai terjadi kerusakan pada besi dan juga mulai berlubang. Kemudian, elektron yang dihasilkan dari hasil oksidasi tadi akan berpindah mengalir menuju daerah katoda, karena di sana terdapat banyak oksigen. Oksigen akan tereduksi dalam suasana asam, itu akan menghasilkan air, sehingga persamaannya akan menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Kalau dalam suasana basah dan netral akan membentuk OH-. Reaksinya O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menghasilkan 4 OH-. Kemudian untuk Fe2+, ia akan membentuk Fe3+ karena ia akan teroksidasi lebih lanjut sehingga nantinya akan membentuk senyawa Fe2O3 dikali X H2O, yaitu karat besi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya korosi. Yang pertama ada kadar air atau uap di sekitar logam. Semakin tinggi kadar air, maka akan semakin cepat proses korosi terjadi. Yang kedua ada zat elektrolit karena adanya transfer elektron yang berkaitan erat dengan reaksi redoks, yang mana terjadi proses oksidasi dan reduksi. Semakin tinggi suatu larutan elektrolit, maka akan semakin mendorong terjadinya transfer elektron yang menjadi akibat dari korosi. Yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Ketika permukaan benda atau logam yang tidak rata kontak langsung dengan H2O yaitu air dan O2 yaitu udara, maka proses korosi semakin cepat terjadi. Yang keempat ada faktor suhu, di mana suhu tinggi dapat mempercepat terjadinya korosi. Dampak akibat korosi dapat berupa kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kerugian langsung berupa rusaknya peralatan, permesinan, atau struktur bangunan. Sedangkan kerugian tidak langsung berupa terhentinya produksi akibat dari pergantian peralatan atau rusaknya peralatan yang diakibatkan dari korosi. Untuk solusi pencegahan korosi ada 3. Yang pertama, mengontrol logam kontak dengan udara dengan cara mengatur suhu agar tetap stabil. Yang kedua, mencegah logam kontak dengan udara dengan cara mengecat atau melapisinya dengan plastik. Dan yang ketiga, melindungi logam dengan menjadikan logam tersebut bersifat katodik dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam yang mempunyai sifat elektrode yang sangat kecil, biasanya magnesium atau Mg.